Shalom, selamat sore. Kita bersyukur dapat berkumpul kembali untuk mendalami kebenaran firman Tuhan. Kita sampai di Injil Matius, pasal yang ke-9. Mari kita berdoa, meminta pertolongan Tuhan supaya Dia sendiri yang mengajar kita dalam kuasa Roh Kudus. Biasa saya ditemani Judah, ya. Dia juga akan bersama kita sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan berfirman-Lah, bimbing kami Roh Kudus, terangi hati kami akan kebenaran. Karena tidak bisa manusia daging ini Tuhan memahaminya. Terima kasih Tuhan, Kau bekerja di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, langsung di Matius pasal yang ke-9, ayat yang pertama. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri, Nazaret. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, lihat imannya gimana? Kalau kita lihat di Markus pasal 2, jebol atap ya, dan diturunin. Jadi Yesus setelah melihat iman mereka, Dia berkata, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kalimatnya, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Iman, percaya. Tapi, ya, banyak orang yang gak percaya. Ayat 3 yang gak percaya siapa? Orang Farisi. Bahkan mereka berkata di ayat 3, ia menghujat Allah. Ayat 4, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Yesus tahu semua pikiran orang termasuk ahli Taurat dan orang Farisi ini. Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Bapak Ibu Saudari, kalimat Yesus ini sebagai respon atas tuduhan bahwa Yesus menghujat Allah. Nah, Yesus berkata itu pikiran jahat. Kenapa? Karena Yesus adalah Allah dan mereka tidak percaya. Bapak Ibu ingat apa kata Yesus kepada orang lumpuh ini? Percayalah, dosamu diampuni. Memang orang Farisi ini tidak percaya, dan akhirnya mereka jahat, dan mereka berkata, Yesus menghujat Allah. Berani-beraninya dia ngomong bahwa dosamu sudah diampuni. Memang alasannya benar, tidak ada manusia yang bisa mengampuni dosa orang lain dan mengampuni dosa diri sendiri. Tapi kita tahu di ayat 4, Yesus mengetahui pikiran mereka. Dan jahat pikirannya. Ya, Bapak Ibu Saudari, memang benar nggak ada yang bisa mengampuni dosa diri sendiri dan orang lain. Tapi Yesus sebagai Tuhan tahu pikiran mereka. Dan Yesus berkata jahat. Manakah yang lebih mudah, ayat 5, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Yesus tuh bilang bagi Allah ya ada semua gampang. Tapi secara manusia lebih gampang mana? Lebih banyak ngomong loh. Dosamu sudah diampuni. Ayat 6, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Menarik. Di dunia ini, anak manusia, Allah, Yesus Kristus, berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tilammu, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Kita tahu, mereka langsung bangun, dan mereka takut dan memuliakan Allah. Ya, karena Allah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Bapak Ibu Saudara harus ingat bahwa mereka nggak tahu Yesus adalah Tuhan. Jadi Yesus menunjukkan dirinya bahwa aku ini anak manusia. Ingat Bapak Ibu Saudara, anak manusia ada gelar tertinggi bagi anak Allah, bagi Yesus, bagi Tuhan itu sendiri. Nah, orang Farisi jelas motivasinya jahat, dan Yesus tahu pikiran semua orang termasuk kita. Dan saat itu adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus berkata, supaya engkau tahu bahwa kan lebih gampang mana? Ngomong ampuni dosa atau bangunlah dan berjalanlah. Di dunia ini konteksnya di dunia ini bahwa ya lebih mudah mengampuni dosa kan? Kalau ngomong, karena yang kedua itu mujizat. Tapi Yesus berkata, aku di dunia ini punya otoritas seperti itu. Seperti itu. Kenapa? Ingat Bapak Ibu Saudara, yang di dalam dunia gak bisa mengampuni dosa atau mengampuni diri sendiri. Tapi Yesus berkata, aku ini dari kerajaan surga turun ke dunia dan aku punya otoritas untuk mengampuni. Luar biasa. Itulah sebabnya Yesus turun ke dunia. Dia bisa tahu manusia, tahu kelemahannya, dan bisa mengampuni dosa. Dia tahu semuanya. Lanjut,
Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Kita tahu ya, Matius. Kemudian Matius pemungut cukai itu kan berkata, Yesus berkata, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius mengikut dia. Pemungut cukai itu dimusuhi, Bapak Saudari. Kenapa? Karena pemungut cukai pajak itu disalurkan kepada siapa? Kepada Romawi penjajah orang Yahudi, penjajah Israel waktu itu. Jadi mereka dianggap sebagai musuh, sebagai orang jahat. Tapi Yesus ngomong sama mereka. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia. Ya, kita sudah tahu ya, Farisi bilang, kenapa gurumu makan dengan orang-orang berdosa? Yesus kemudian berkata, bukan orang sehat yang perlu ke tabib, tetapi orang sakit. Bapak Ibu saudara-saudari, kita sering lihat ini. Sudah pernah sering dengar ayat ini berkali-kali. Bapak Ibu saudari, Yesus itu mau mengundang kita semua yang sakit. Kita semua butuh tabib. Tapi datang ke tabib bukan untuk tambah sakit, tetapi untuk sembuh. Ayat ini sering sekali juga diplesetin atau dipakai untuk alasan dia tuh orang berdosa itu dicintai Yesus. Iya, tapi untuk sembuh, untuk berhenti berdosa. Jangan jadi alasan ini untuk Yesus sayang sama saya orang berdosa, tapi tidak jadi sembuh, tetap berdosa terus. Ya omong kosong. Yesus berkata, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Ya sudah, terima kasih sayang. Bukan persembahan, bukan. Bapak Ibu saudari, kenapa Yesus ngomong persembahan? Karena di masa dahulu, di masa bait Allah tabernakel dan juga bait Allah bangunan yang sudah dibangun, mengampuni dosa adalah membawa korban disembelih. Tapi Yesus berkata, enggak gitu lagi. Saya memberi belas kasihan. Kamu enggak perlu melakukan ini, melakukan itu untuk dapat pengampunan dosa, seperti yang dikatakan di perikop pertama tadi. Nah, kenapa saya bilang gitu? Karena Yesus langsung ngomong soal hal berpuasa. Jadi murid-muridnya dan Yesus di sini tidak berpuasa. Nah, lalu ayat 14, mengapa kami orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak? Bapak Ibu saudari, ini kalimatnya juga sudah tahu ya. Yesus kan tahu tadi di ayat 4 itu, mereka tahu pikiran jahat. Yesus ya mereka bilang, kami kan orang Farisi. Udah jahat dulu. Kami orang-orang yang tahu firman Allah, berpuasa, kok muridmu enggak? Terus Yesus menjawab luar biasa. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tapi saudari, kalau ada pernikahan kawin, itu datang supaya berduka atau supaya bersuka cita. Kalau berduka bukan kawin datangnya, tapi ke penguburan. Yesus tuh ngomong, kamu ini gimana sih? Ya, kamu itu gimana? Kamu itu, kita sedang makan, bersuka cita, malah disuruh puasa. Nanti ada waktunya, Yesus bilang, nanti mempelai akan diambil dan ada waktunya berpuasa. Ada waktunya sendiri-sendiri. Nah, berikutnya Yesus berkata, tidak mungkin anggur yang baru dimasukkan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantung yang baru pula. Dan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Anggurnya dan kantongnya terpelihara. Bapak Ibu saudara-saudari, Yesus mengatakan bahwa semua yang dikatakan di perjanjian lama itu sudah digenapi dalam Yesus. Ya, di Yeremia 31 juga berkata, perjanjian baru aku katakan kepadamu, bahwa engkau akan belajar tanpa ada yang bisa mengajarimu. Diberikan hati yang baru, seperti itu. Nah, saat itulah Yesus berkata, yang lama-lama sudah digenapi dalam Yesus. Bukan berarti yang lama-lama tidak penting ya Bapak Ibu saudara, hukum Taurat dan 10 perintah Allah itu. Tetapi masih penting, tapi digenapi di dalam anak Allah. Dan orang-orang Farisi ini enggak dong, belum dong. Dan ingat, konteksnya adalah Yesus tahu pikiran mereka. Pikiran mereka apa? Jahat. Kalau orang Taurat dan ahli-ahli Farisi aja sebagian besar jahat, bagaimana mereka bisa memberikan pengharapan akan kebenaran?
Dan perlu Bapak Ibu saudara-saudari ketahui bahwa mereka itu sudah jahat sejak zaman monarki, zaman kerajaan. Makanya mereka juga hancur. Walaupun Yesus berkata kan di beberapa kali di Maleaki, di Mika, bahkan di Mazmur, sudah muak dengan segala ritual-ritual yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan imam-imam orang Farisi ini. Seperti itu ya. Nah, kita akan lihat langsung ayat 22. Oh ya, yang terkenal ayat 20, maaf. Pada waktu itu seorang perempuan sudah tua yang sudah 12 tahun namanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Tapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Wahai saudari, perempuan yang sedang sakit pendarahan, bayangkan siklus menstruasi perempuan itu biasanya terjadi secara reguler, sebulan sekali seperti itu ya. Tapi perempuan ini mengalami sakit pendarahan yang akibatnya dia terus mengalami pendarahan. Dan di dalam Taurat bahwa ketika seorang wanita sedang mengalami menstruasi, mereka sedang dinyatakan tidak bersih, ya seperti itu. Jadi harus menjauh. Dan perempuan ini, Bapak Ibu Saudari, kenapa Yesus berkata imanmu menyelamatkanmu? Karena dia tahu dia kondisinya sedang seperti itu. Tapi dia datang mendekati, menjamah jubah seorang rabi. Tapi dia berkata, Bapak Ibu Saudari, rabi pun itu kalau ketemu, ya, kalau ketemu itu juga harus ada jarak, nggak ingat. Tapi dia dengan iman berkata, kalau ku jamah saja. Dia bahkan sikapnya melebihi seseorang datang kepada rabi. Dia tahu ini orang luar biasa. Saya yakin juga dia tahu imannya. Tuhan luar biasa. Ingat, percayalah, maka dosamu akan diampuni. Perlu kita ketahui bahwa Yesus pada waktu itu sedang ini ya, dicegat oleh kepala tempat ibadah untuk menyembuhkan anaknya. Lalu dia ikut dan sembuh ya nanti. Ya, kita nggak akan bahas itu. Tapi kita lihat yang berikutnya. 2 orang buta. Mereka mengikuti dia berseru-seru berkata, Yesus kasihanlah kami, hai anak Daud. Wah, Bapak Ibu Saudara, ini nggak sembarangan. Ya, tapi kita lihat. Lalu ayat 28, Yesus berkata, percayalah kamu bahwa aku dapat melakukannya, menyembuhkan matanya. Mereka menjawab, iya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Ayat berikutnya berkata, mereka sembuh. Yesus ngomong, gak usah ngomong-ngomong, tapi mereka ngomong kemana-mana. Yesus tambah termasyhur namanya. Bapak Ibu Saudari, Yesus tidak cuma melihat iman mereka waktu mereka bilang percaya, enggak. Tapi Yesus melihat iman mereka waktu mereka bilang, hai anak Daud. Bapak Ibu Saudari, mereka itu wuto. Tapi kok dia tahu Yesus adalah anak Daud, Bapak Ibu Saudari. Sama seperti anak manusia, anak Daud itu dua-duanya adalah gelar Mesias. Bapak Ibu Saudari, orang Farisi dan ahli Taurat ini enggak tahu, bahkan menghujat Allah, ya toh? Tapi orang buta, perempuan yang sudah sakit pendarahan, orang lumpuh, pemungut cukai, orang berdosa, beriman. Dan 2 orang buta ini berkata, anak Daud, kasihanilah kami. Luar biasa ya, Alkitab firman Injil ini konsisten dari Matius pasal 1 sampai Matius pasal 9. Bicara tentang orang-orang rendahan yang bisa beriman, bisa melihat. Matanya buta loh Bapak Ibu Saudari, tapi dia tahu Yesus adalah anak Daud. Dari pangkal tunas Isai, juru selamat. Yang ketok-ketok meripate rawuto malah ramudeng, bahkan ngenyek-ngenyek. Dan ini masih berlanjut ya. Kita tahu ada orang bisu disembuhkan ya. Ya, dan kerasukan setan. Tapi apa kata ayat orang Farisi bilang apa? Dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Edan melek, jabatannya tinggi secara religius spiritual, tapi wuto, buta, malah orang Orang lumpuh, pemungut cukai, orang berdosa,
ya, dan termasuk pelacur dan yang lain sebagainya yang kumpul di rumah Matius tadi ya, dan makan bareng Yesus. Lalu wanita yang sakit pendarahan, gitu. Lalu dua orang buta yang mereka bisa beriman, percaya pada Yesus. Kita akan tutup di ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nggak cuma mujizat Bapak saudara-saudara ya, tapi Injil kerajaan surga. Injil kerajaan surga itu apa? Yaitu tadi semua, bahwa ini bukan dunia, bukan kerajaan dunia, bukan jabatan, bahkan bukan ahli Taurat, bukan pendeta gelar-gelar, ya, bukan keturunan, bukan yang performance pertunjukan yang indah-indah. Bukan, kerajaan surga bukan itu. Kerajaan surga tentang kehendak Allah terjadi di bumi seperti di surga. Dan yang beriman, yang rendah hati. Ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka telah terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian itu, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian. Bapak Ibu Saudara, banyak orang-orang di luar sana yang haus kebenaran sampai sekarang. Rindu kebenaran di masa pandemik ini. Di mana-mana Bapak Ibu Saudara, banyak orang percaya pada Tuhan Yesus sekarang. Tapi sedikit yang mau menuai dengan berbagai cara. Baik langsung menginjili, atau kemudian memuridkan, atau ikut membantu pembiayaan untuk mengirim misi-misi, mengajar gitu ya, mengutus. Sedikit pekerja-pekerja itu. Mintalah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudari, kalau Anda menemukan tuaian itu belum ada bahkan dalam keluarga Anda sendiri, berdoalah berlutut sekarang, Bapak selamatkan anggota keluargaku lewat aku atau lewat pekerja lain. Bapak Ibu Saudari, Matius pasal 9 bicara kepada kita soal iman orang-orang yang ora ketok, yang direndahkan itu, yang menyelamatkan. Haleluya, luar biasa firman Tuhan, karena Tuhan yang luar biasa dan tidak ada manusia yang layak memegahkan dirinya. Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan izinkan kita bahas Matius pasal yang ke-10. Haleluya, haleluya, amin.